Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan progres kelompok kami dengan judul menerapkan algoritma a priori pattern mining pada data online retail. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aditya Rahmat Maulana dengan NIM F1D 023100030. Perkenalkan, nama saya Priyatna Zulhan dengan NIM F1D023100100. Saya Arya Utama dengan NIM F1 di 0231010106. Perkenalkan, saya Lalu Ahmad Purwadi dengan NIM F1 D023101115. Saya Muhammad Ridho Ayer Furqan dengan NIM F1 D023101127. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma a priori pattern mining. Algoritma a priori adalah metode dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola item yang sering muncul bersama dalam kumpulan data transaksi, seperti dalam analis keranjang belanja. Diperkenalkan oleh Rakesh Agrawal dan Ramakrishnan Srikan pada tahun 1994 melalui makalah berjudul Fast Algorithm for Mining Association Rules. A priori bekerja berdasarkan prinsip bahwa jika suatu item set tidak sering muncul atau tidak memenuhi ambang batas support minimal, maka semua superset dari item set tersebut juga tidak akan sering muncul. Dengan memanfaatkan prinsip ini, a priori dapat secara efisien menyaring kombinasi item yang relevan, mengurangi jumlah perhitungan yang diperlukan, dan menghasilkan aturan asosiasi yang bermanfaat seperti hubungan antar produk yang sering dibeli bersamaan. Oke, selanjutnya di sini ada algoritma dari a priori pattern mining. Yang pertama sini tentukan minimum support dan confidence-nya. Selanjutnya hitung support dan untuk setiap item tunggal, di mana di sini ada satu item set. Selanjutnya saring item yang memenuhi minimum support yang menjadi frekuent satu item set. Selanjutnya bentuk kandidat item set berikutnya dari item set sebelumnya. Lalu hitung support untuk setiap kandidat item set. Selanjutnya saring kandidat yang lolos minimum support yang menjadi frequent item set. Selanjutnya ulangi langkah 4 sampai 6 hingga tidak ada lagi item set yang lolos. Dari frequency item set buat aturan asosiasi A jika A sampai di mana B akan menjadi bagian dari A kalau dia merupakan salah satu kombinasi. Lalu hitung confidence setiap aturan. Selanjutnya ambil aturan yang lolos minimum confidence sebagai pola akhir. Nah, di sini apa itu support dalam algoritma a priori pattern mining yang dijelaskan pada algoritma sebelumnya. Jadi support itu adalah ukuran seberapa sering suatu item atau kombinasi item muncul dalam seluruh transaksi. Dalam konteks pattern mining, support dihitung sebagai rasio jumlah transaksi yang mengandung item tersebut terhadap total jumlah transaksi. Misalnya, jika di sini ada susu dan roti muncul dalam 3 dari 5 transaksi, maka supportnya adalah 3 per 5, yaitu 0,6 atau 60%. Nilai support membantu menentukan apakah suatu pola cukup signifikan untuk dianalisis lebih lanjut. Oke, selanjutnya sini ada rumus dari uh, support. Pertama itu ada support A sama dengan jumlah transaksi yang mengandung item A dibagi dengan total jumlah transaksi yang ada atau sampel transaksi. Selanjutnya sini ada beberapa sampel dari T1 sampai T5 dengan isi yang dapat dilihat. Ada susu roti mentega, terus minimum supportnya pasti 60% atau artinya item set harus muncul di 3 transaksi dari 5 transaksi yang ada. Nah, dari langkah selanjutnya, langkah pertama itu frequent satu item set, di mana sini susu ada di semua transaksi kecuali transaksi keempat, begitupun dengan roti di semua transaksi kecuali transaksi ketiga, dengan mentega di semua transaksi kecuali di transaksi kedua. Memiliki jumlah 4 masing-masing, supportnya 4 per 5 menghasilkan 0,8, di mana dia di atas dari minimum minimum support sehingga semuanya lolos. Next, di sini langkah kedua ada kandidat 2 item set. Sini juga pada kandidat ini ada kombinasi susu dan roti. Dia muncul di transaksi 1, 2, dan 5. Memiliki jumlah 3. Supportnya itu 3 dibagi 5 sama 0,6. Jadi dia lolos karena masih memenuhi minimum support. Begitupun yang lain kecuali dari susu roti mentega yang muncul di T1 dan T5 karena cuma muncul di 2 transaksi sehingga supportnya itu kurang dari minimum support yang ada sehingga tidak lolos. Next, di sini untuk langkah ketiga
Karena langkah ketiga ini semuanya berada di bawah item sheet yang dari minimum support, maka hasilnya tidak lolos atau hasilnya 40% sehingga tidak lolos. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai apa itu confidence. Oke, selanjutnya yaitu apa itu confidence dalam algoritma a priori pattern mining, di mana confidence adalah ukuran seberapa besar kemungkinan item B dibeli ketika item A telah dibeli. Dalam sebuah aturan asosiasi A dengan B, confidence dihitung dengan sebagai rasio antara jumlah transaksi yang mengandung kedua item A dan B dengan jumlah transaksi yang mengandung item A saja. Misalnya, jika dari 4 transaksi yang mengandung susu, 3 diantaranya juga mengandung roti, maka confidence untuk aturan susu dengan roti adalah 3/4 atau 0,75 atau 75%. Nilai confidence menunjukkan tingkat kepercayaan bahwa B akan terjadi jika A terjadi. Nah, di sini ada contoh dari rumus confidence, yaitu gimana rumus confidence dari A dengan B, yaitu support dari A gabungan B dibagi dengan support A. Jadi jika seseorang membeli produk A, seberapa besar juga kemungkinan dia membeli produk B. Di sini ada contohnya, yaitu jika susu dengan roti kita menghitung confidence-nya, maka support dari susu gabungan roti itu kita hitung. Di sini dia itu hitungannya itu 3 dan juga support dari susu adalah 4. Nah, jadi kita akan menghitung confidence-nya dengan support dari susu gabungan roti dan dengan support susu. Nah, di sana ada 3/4. Jadi hasilnya itu adalah 0,75 dan ini memenuhi syarat dari minimum confidence. Sama dengan roti dan susu juga 0,75, susu mentega 0,75, mentega susu 0,75 dan yang lain-lain. Nah, di sini kami mengambil sampel data dari Kaggle, yaitu retail online, di mana di sini ada sebanyak kurang lebih 1 juta data. Di sini ada kolom invoice, stock kode, description, quantity, invoice date, price, customer, dan country. Baik, selanjutnya mengelola 1 juta data transaksi online retail dalam pemrosesan paralel dengan algoritma a priori pattern mining. Next. Sini saya akan menjelaskan algoritma mengelola data transaksi. Yang pertama ada inisialisasi MPI, di mana kita menginisialisasi seperti rank, size, form, dan lain-lainnya. Yang kedua, di sini baca dan bersihkan data dengan pandas. Proses utama yaitu rank 0 membaca file CSV menggunakan pandas, lalu membersihkan data dilakukan dengan menghapus baris yang tidak memiliki nilai pada kolom invoice. Invoice ini terletak pada sampel data yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya, mengubah kolom invoice ke tipe data string, lalu menghapus transaksi return yang ditandai dengan huruf C di invoice. Lalu memilih data hanya dari negara France atau United Kingdom juga bisa. Selanjutnya, nomor 3, distribusi invoice ke seluruh proses atau scatter. Invoice yang unik dibagi rata ke semua proses dengan teknik scatter dari MPI. Setiap proses menerima daftar invoice yang berbeda-beda sesuai pembagian. Selanjutnya nomor 4, filter data lokal berdasarkan invoice. Setiap proses menyaring data berdasarkan invoice yang diterimanya. Proses hanya akan bekerja pada subset pada sesuai invoice lokal yang ditugaskan. Selanjutnya nomor 5, buat pivot table dan ubah ke format biner. Di sini data dikelompokkan menjadi pivot tabel yang dimana baris diisi invoice, kolom diisi produk, dan isi diisi jumlah. Kuantitas kemudian dikonversi ke format biner, di mana jika 1 jumlah lebih besar dari 0, maka produk itu diartikan dibeli. Jika 0 diartikan tidak ada pembelian. Nomor 6, hilangkan kolom postek jika ada. Kolom postek dihapus karena bukan produk melainkan biaya pengiriman. Kolom ini dapat mengganggu hasil mining jika tetap disertakan. Selanjutnya nomor 7, gabungkan data dari semua proses getter. Setiap proses mengirimkan hasil encoding data lokalnya ke proses utama menggunakan API getter, di mana proses utama yaitu rank 0 menerima seluruh data untuk digabungkan. Selanjutnya nomor 8, samakan kolom dan gabungkan seluruh data. Karena tiap proses bisa saja menghasilkan kolom yang berbeda, maka semua kolom diseragamkan atau di-index agar sesuai. Kemudian semua data digabung jadi satu data frame. Selanjutnya nomor 9,
Jalankan a priori untuk mencari frequent item sets, di mana a priori digunakan untuk mencari kombinasi produk yang sering muncul bersamaan, lalu hanya kombinasi dengan support minimal 5% yang akan diambil. Selanjutnya, nomor 10, buat association rules item set. Dari frequent item set, dibuat aturan asosiasi seperti jika beli barang A, maka kemungkinan juga membeli barang B. Hitung nilai support, confident, dan lift untuk tiap aturannya. Selanjutnya, nomor 11, filter aturan dengan lift lebih besar dari sama dengan 1 dan confident lebih besar dari sama dengan 0,3 akan disaring hanya aturan yang memiliki lift lebih besar dari sama dengan 1 akan menunjukkan keterkaitan nyata antar produk dan confident lebih besar dari sama dengan 0,3, maka cukup untuk aturan ini akan dianggap kuat dan valid untuk mengembalikan keputusan. Yang terakhir, nomor 12, format dan tampilan hasil aturan asosiasi. Nah, ini format akan kami atur secara terstruktur, lalu akan menampilkan nilai seperti support, confident, lift, yang dibulatkan ke desimal, dan tampilan lain-lainnya. Oke, baik, selanjutnya di sini akan saya jelaskan tujuan dari mengelola data transaksi. Tujuan dari algoritma a priori Peter Mining dalam mengelola data transaksi retail adalah untuk mengidentifikasi kombinasi barang yang sering dibeli secara bersamaan oleh pelanggan. Dengan menentukan pola pembelian yang sering muncul, toko dapat memahami perilaku konsumen, mengatur strategi penempatan produk, melakukan promosi silang atau cross-selling, serta meningkatkan penjualan. Informasi ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan bisnis, seperti menyusun paket bundling produk atau menyusun layout truck agar produk yang sering dibeli bersamaan ditempatkan berdekatan. Baik, sekian presentasi dari kami. Jadi kesimpulannya dari apa yang kami presentasikan ini dapat memudahkan para retail-retail untuk mengetahui atau menganalisa apa-apa saja barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumennya. Jadi itu adalah contoh kasus yang kami ambil dari sampel-sampel sebelumnya. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.